Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Ikut santai nampak ya Buya? Ya biasa. Kalau mau pilkada go kayaknya seperti ya, bagi masyarakat ya mungkin biasa-biasa saja. Iya. Ya tidak ada yang berlebihan. Bagi kandidat yang lain nih Buya ya. Ya. Terima kasih Buya. Jadi kami dari YTV Buya ingin berbincang-bincang lah. Ya enggak, minta pendapat ke Buya. Yang pertama mengenai pemilu yang selesai, pilkada yang selesai. Jadi dari data di lapangan ke Buya kan, dari data di lapangan mungkin tidak seluruh Tampe. Ada di beberapa Tampe Buya, itu separuh pemilihnya Buya. Bahkan ada yang sepertiganya Buya. Dekat Tampe Ambo 180 Buya, 61 yang tibunya. Itu gejala apa tuh kira-kira Buya? Pertama sosialisasi terhadap distribusi untuk kampak pemilu itu tidak diketahui di masyarakat. Distribusinya tentang waktu pemilihan. Hai guys, nama aku Ode Nama aku Vira, kita alumni Deputy Salon and Spa. dan sekarang kita lagi kerja di Rixos Premium Boardroom. Jadi buat kalian yang mau join bisa Kontak nomor yang di bawah ini. Oke. Sampai di daerah yang terpencil rata-rata Iya ya. itu boleh dikecian banyak tidak sampai. Banyak dah sampai maksudnya kartu panggilan nih Buya ya. Nggak sampai. Itu ada lah Buya. Jauh Buya. Tapi memilihnya. Jadi rumahnya Cikua. Ternyata nyo memilih ada lo 5 kilo dari situ Buya. Ada tuh, bah tak memilih ni. Iba ala kau memilih. Ambo tu di Rimbo Canduang tau. Padahal nyo dia aktif Buya. Ah tu bakal kesalahan itu Buya. Di mana letak apa yang tu kira-kira? Kesalahan itu di penyelenggara. Ya. Pertama ada TPS dulu Mekar kini Oh, disatukan. penciutan TPS Penciutan Buya ya. Jadi TPS. kacau datang ke Buya. Ya. Sementara daerah pemilihan itu tidak sama jaraknya. Ada yang jaraknya jauh dan ada yang jaraknya pendek. Kalau daki mungkin masih bisa, tapi yang berjauhan tuh ya otomatis mereka tuh tidak akan mengetahui tentang apa tuh tentang distribusi itu akan sampai gini. Kalaupun yang laksanakan juga jauhnya, kadang database-nya ini tidak ada di sini tuh. Iya. Itu penyebab dari ndak ada animo masyarakat untuk memilih. Iya. Atau mungkin ada pengaruh yang lain tak Buya? Mani Buya? Kalau pengaruh itu tuh pasti, itulah Iya. mungkin lah lazim kayaknya. Tugas Bawaslu ini ndak kita tahunya. Iya. Sejauh mana mengawasi tentang penyelenggara pemilu itu sendiri. Yang kebanyakan Bawaslu tugasnya waktu kandidat kampanye situ saja. Dan tugas yang lain yang lebih utama harusnya itulah yang harus dikontrolnya, diawasinya. Iya. Kita kan ingin bersih Iya. penyelenggara pemilu kok. Tapi Iya. ternyata ya susah untuk mencari kalau itu sumber daya manusianya yang bakar aja di lapangan. Jadi perlu kita kritik ya Buya. Kemudian dengan pengaruh pemekaran kejorongan mungkin ada juga nak Buya. Ada. Pengaruhnya terhadap pemekaran ko jorong-jorong yang selama ko ya kadang-kadang tumpang tindih dalam bentuk kebijakan ko susah. Iya. Ya, karajo pemerintah ko anta jorong lah nama karajo anta negari. Iyalah. Fungsinya sama tempat kitanya Iya. pencacahan penduduk ya. Iya. Tapi data yang dipergunakan untuk pemilu itu data mana? Iya. Jadilah Buya. Jadi yang pertama itu kan kalau kayak wak lihat kan kenyataan berapa persen Buya? 58 Buya. 58. 58% ya.
Kemudian secara undang-undang tuh Bu ya, 15% tuh lah boleh tuh Bu ya. Seandainya bantuan itu pemilu sah tuh Bu ya. Kalau 58 lah sah. 50% lah sah ya. Sah. Jadi Ya. Kalau di bawah 50 ya tidak sah. Kalau khusus kita di Pasaman Barat, dari data yang ada yang masuk ke KPU itu lah mencukupi. lah mencukupi ya untuk memenuhi syarat ya Bu Untuk ya. memenuhi syarat. Kemudian yang kedua Bu ya, itu kalau sudah milih apa? Lah tanang-tanang. Jadi kan ada lo kabar begalau Bu ya. Kan kabar begalau kece iko yang menang Bu ya. Kece iko yang menang. Nah, ikulah mendeklarasikan, ikulah mengecek lo menang. Jadi nampaknya kabarnya selisih-selisih tipis Bu ya. Kalau menurut pendapat Bu ya, kok sampai lo barang ke KMK Bu ya? Dan kalau untuk KMK mungkin enggak. KMK mungkin enggak Bu ya. Enggak. Karena Karena dulu perbandingan Jokini, iya. kalau dulu quick count-nya kita alun banyak mempergunakan HP goleh. Iya. Kalau kini kita lah punya WA yang bisa akses pada saat plano C1 plano itu ditetapkan, lalu dipotret, lalu masuk ke WA. Jadi malah masuk ke calon kandidat masing-masing. Lah canggih ya Bu ya. Lah canggih teknologi kita. Jadi kemudian untuk KMK aku Bu ya, untuk KMK aku ada loh syarat-syarat Bu ya, bahan serupu apa yang bisa diterima oleh MK, serupu apa yang tidak diterima oleh MK. Ya pertama pengaduan dari masyarakat itu sendiri, dari penyelenggara KPU itu. Yo. Umpamanya kalau seandainya kurang dari 50% jumlah penduduk itu yang tidak ikut, Yo. berarti ada apa mereka itu tidak mau ikut. Iya. Satu alasannya yang mungkin klasik, tapi itulah menjadi kebiasaan. Samo saja kalau tidak nama memilih samo Iya. itu dan itu menjadi Mas di tengah masyarakat kebiasaan seperti itu. Nah, kalau pelanggaran Bu ya, pelanggaran nan bisa dibawa ke MK kok pelanggaran yang serupa apa Bu ya? Kan Ya, kalau pelanggaran kecil-kecil itu tidak mungkin dah. Kalau pelanggaran yang serupa apa kira-kira Bu? kalau pelanggaran yang banyak tuntutan dari masyarakat yang inyo tak pernah dapet kartu pemilih dan tak pernah datang apa tim apa KPU itu ke situ, itu ya pelanggaran. Iya. Dan tergantung jumlah masyarakat yang akan menyampaikan kami tidak pernah dapet kartu gera dan kami tidak pernah dia tahu. Kalau pelanggaran money politik apa ya? Kalau money politik tuh kalau seandainya nggak dapat langsung itu pasti sebenarnya harus diskualifikasi. Ya, kalau terbukti Ya, ya. terbukti. Tapi ada tidak itu tuh terbukti. Iya. Kita kan khawatir gitu ya main-main matu seluruhnya, makanya diam-diam saja. Iya. Kalau terbukti, kalau seandainya apa tuh Bawaslu tuh memang punya keinginan pasti bisa dapat ditemukan kejanggalan atau kesalahan tuh. Itulah kita khawatirnya orang kok nggak ada nan punya keinginan murni tuh. Iya. Itu makanya adem ayam saja. Adem ayam ya. Jadi itu adem ayam saja Bu ya. Adem ayam. Kalau ke MK itu memang kesalahan fatal, ya pelanggaran tuh, namanya mini politik tapi bukti ya Bu ya. tapi bukti dipoto langsung, kemudian dilaporkan oleh Bawaslu. Ke Bawaslu tidak boleh melaporkan. Iya betul. Ini Bu ya kan pelantikan kita nanti kan bulan Februari Bu ya. Februari yang baru kan. Dengan balik kalau Kembali kan. Jadi mudah-mudahan harapan kita walaupun batangku lasal yang bergaduh ya Bu ya, mudah-mudahan agak tenang ya Bu ya. Harapan Bu ya apa? Untuk masyarakat dulu. Kemudian untuk bupati kata pilih ya. Nah, tuh. Kau sebagai tokoh pemekaran kau kita minta ke Bu ya. Ya pertama kalau di pemilihan yang telah berlalu kita tidak usah terlalu larut dalam kesedihan. Yo, itu nang kalah ya Bu ya. Dalam kesedihan. Kemudian bagi yang menang jangan merasa hebat. Yo. Bahwa kita memerlukan orang-orang ahli untuk menindaklanjuti
rencana pembangunan daerah ke Iya, depan. Iya. Dilihat dari perbandingan kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Iya. ranking kita hanya nomor 8 balik Dia tim Mentawai di ya. atas Mentawai. Iya. Jadi artinya Karajo Bare gitu ya. cara Barik kita untuk meningkatkan status awak Hmm. dibanding kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Iya. Solusinya adalah kita harus bersinergi Hmm. dengan orang-orang yang punya keahlian sesuai Iya. dengan yang kita butuhkan. Iya, iya. Dari manapun datangnya, kita jangan ego bahwa kita menang lalu kita bisa segalanya, jangan. Iya, iya. Dan itu sangat tidak masuk untuk sebuah cita-cita bersama kita. Jadi harapan Buya sebagai seorang tokoh pemekaran Pasaman Barat untuk pemimpin Katibuko seperti apa ya? Pertama, kita harus melihat kredibilitasnya dulu. Kredibilitas. Artinya dimanapun inyo berada, kita harus mendengar. Contoh, Iya. si A itu punya keahlian memimpin di luar, kok yang pernah dilakukan. Iya. Si B kok keahliannya. Khusus daerah awak yang punya potensi sumber daya alam, laut, kita belum pernah tersentuh. Iya, iya, iya. Ekonomi kita, pendapatan asli daerah kita masuk dari sektor perikanan yang signifikan. Ya biasa-biasa saja. Iya, yang biasa sama di daerah biasa ya, Pak ya. Ya, artinya apa? Coba kita melirik laut dulu untuk peningkatan sumber daya manusia kita ke depan. Iya, iya, iya. Nah, karena sektor laut itu sangat menjanjikan. Negara luar cok mencuri ikan-ikan awak yang di perairan Pasaman Barat. Tidak pernah jerah. Iya, iya. Dan habis-habis kapalnya dibakar kan. Iya, iya. Tapi ternyata itu dianggap biasa-biasa saja. Iya, iya. Artinya apa? Potensi laut kita itu sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD Pasaman Barat. Jadi itulah yang perlu diolah oleh bupati siapapun yang terpilih. Siapapun yang terpilih, jangan kita terlalu alergi dengan kawan-kawan kita yang ada di luar. Coba kita melirik ke luar. Diaspora itu perlu. Kalau Iya. diaspora itu perlu. Iya, iya. Kalau dan kita di daerah, mana tahu siapa orang kapasitas dan kemampuannya. Tapi yang dari luar, tidak apa kita mencuba, tapi kita harus berkomunikasi. Iya, iya. Lebih jauh tentangnya dan kemampuannya. Jadi seluruh potensi keluar dalam kita berdayakan ya, Bu Kita ya. berdayakan, Iya, kita iya. harus bersinergi bersama. Iya, iya, iya. Kalau sikap bupatinya hanya mengandalkan dana pusat saja di AKDAU, nya tidak akan pernah berubah. Sama ya, Bu ya. Ya sama. Tapi kalau nya jeli melihat bahwa potensi sumber daya alam kita di daerah, contoh Iya. perkebunan yang ada, perusahaan yang ada di daerah awak, Iya. itu 1 tahun tuh total pendapatannya lebih kurang 10 triliun. Banyak ya, Bu ya. Memang dolar ya, Bu ya. Ya. Kemudian Daerah dolar. di pajak negaranya PPN-nya ke pusat itu 3 triliun. Tapi tidak ada dapat Bu ya. Ini dapat. Kenapa tidak dapat begitu untuk pemerintah Pasaman Barat? Hanya mengandalkan 1,3 itu karena pemerintah awak bupati lah khususnya ini tidak pandai berkomunikasi dan lobby ke pusat. Ini tidak bisa dinegosiasi karena itu kebijakan pusat. Iya, iya. Maka kita memerlukan orang, seorang bupati itu yang harus pandai menjulak kateh Iya, iya, iya. dan berkomunikasi kateh 3 di daerah kami 10 triliun. Agiah kami paling tidaknya 2T. Itu minimal. Harus pandainya lobby. Kalau kini kan tidak, Bu ya. Umpamanya daerah miskin jadi daerah kaya, umpamanya sama saja. Umpamanya Kabupaten Pasaman dengan Ya Pasaman sama. Barat. Oh. Di sana nak mana lah, aku maaf Ya kalau Pasaman. Itu kan mengecilkan. Ya. Tapi di suku Muara seperti keluar. Tapi dia akan kita tuh sama saja. Dia apa anggaran Karena dia kita. Karena bupati kita, ya kan. berubah. Ya karena bupati kita itu sendiri tidak pandai berkomunikasi ke pusat. Iya, iya, iya. Jadi harapan kita mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya, Bu ya. Pokoknya jangan mengandalkan pitiado ya. Jangan. Wah, gunakan seluruh potensi kan itu Bu ya. Ya. Yang paling penting itu adalah kemampuan leadership atau lobby yang dimiliki oleh bupati yang ada di daerah. Iya. Ini harus melirik
Jakarta itu menanamkan LO. Iya, iya, iya. Kawan-kawan kita di Jakarta, paguyupan kita di Jakarta tuh banyak yang memegang peran di pusat. Iya, iya, banyak juga orang kadang. Banyak orang kadang, tetapi karena bupati awak di daerah seolah-olahnya ndak perlu mau tahu nya kawan-kawan kita di pusat. Dibuat LO. Dari dulu kita lah sampaikan awal-awalnya waktu pemerintahan Sahiran. LO itu kan line officer untuk kita perwakilan awak di sini. Iya. Departemen yang dianggap kita membutuhkan departemen pertanian dan mungkin Bappenas. Iya. Itu kan strategis bagi kita untuk bisa menambah anggaran kita di luar anggaran yang ada. Sebagai salah seorang tokoh pemekaran Buya, kalah 7 paling tahun kita pemekaran 20 tahun 20 tahun 10 bulan. Menurut Buya, cito-cito pejuang-pejuang pemekaran ko yang kita Jakarta dulu lah tercapai Buya. Masih sangat jauh. Terima kasih Buya. Hmm. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.